Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, hari ini saya akan membahas sesuatu yang sebenarnya sedang kita gunakan saat ini dan sejak lama. Tapi mungkin jarang kita pikirkan cara kerjanya, yaitu jaringan komputer dan internet. Di era digital ini, memahami dasar informatika bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sebuah kebutuhan karena nanti kalau misalnya kita tidak terlalu mengenal apa itu yang ada di komputer, kita bakal susah sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Almira Nastisha Afif dari kelas 10H. Nah, jadi apa sih sebenarnya jaringan komputer itu? Sebenarnya secara sederhana, jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling terhubung. Tujuannya satu, yaitu supaya bisa bertukar data dan informasi. Skalanya bisa sangat kecil, seperti dua laptop yang terhubung kabel, sampai sangat luas yang melibatkan ribuan komputer di seluruh dunia. Ribuan, bahkan mungkin jutaan. Nah, yang kedua adalah manfaat dan jenis jangkauan komputer. Kenapa sih kita butuh jaringan? Kenapa kita harus uh, butuh jaringan buat kita mau menggunakan handphone atau apapun itu? Kenapa? Karena jaringan itu punya empat manfaat utama, yaitu yang pertama, kita bisa berbagi data dengan cepat. Jadi kalau ada jaringan, kita bisa lebih mengirim pesan atau mengirim email ke perangkat yang kita pengen ituin lebih cepat gitu. Terus yang kedua, kita bisa berbagi perangkat keras. Misalnya, satu printer bisa dipakai untuk seluruh satu kantor. Atau mungkin beberapa printer bisa dipakai buat banyak kantor. Yang ketiga, yaitu komunikasi jauh lebih instan. Karena dengan adanya jaringan, kita bisa mengirim pesan dari kita yang di sini dan teman kita atau rekan kerja kita yang di sana jauh gitu. Jadi lebih instan, kita nggak perlu pakai surat atau pakai mulut ke mulut gitu. Itu bisa juga ngerubah itunya kan. Dan yang keempat dan yang paling penting yaitu menciptakan efisiensi waktu dan biaya. Nah, jaringan itu dibagi berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada LAN, atau yang biasa disebut Local Area Network. Nah, LAN ini itu adalah skala kecil, kayak cuman di laboratorium atau di mana gitu, di laboratorium sekolah kita lah. Gitu. Terus habis itu yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Nah, kalau metropolitan ini dia lebih besar cakupannya karena memang udah lebih metropolitan ya, jadi lebih besar dari lokal area. Ini tuh juga bisa mencangkup satu kota gitu. Dan yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Nah, di antara yang kedua tadi, WAN itu lebih besar, lebih luas. Dia bisa antar negara atau bahkan antar benua karena saking luasnya WAN itu. Untuk membangun jaringan ini, kita butuh 3 komponen utama. Yang pertama adalah perangkat keras seperti kabel atau switch dan router. Dan yang kedua adalah perangkat lunak, yaitu protokol atau aturan yang mengatur bagaimana data dikirim. Dan yang ketiga, yaitu kita sendiri sebagai pengguna dan yang mengakses jaringan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering kita pakai, yaitu internet. Apa sih itu internet? Internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan perangkat secara global. Jadi kalau jaringan komputer itu sebuah desa, maka internet adalah seluruh dunia yang terhubung tanpa batas. Kira-kira seperti itu ya. Karena internet ini tuh benar-benar luas banget gitu. Jangkauannya bisa sampai gitulah. Dah, habis itu internet itu bukan cuma buat buka media sosial loh. Manfaatnya juga luas banget. Jadi internet tuh nggak cuma bisa dipakai buat buka TikTok, buka Instagram, buka aplikasi buat belanja online kayak Shopee, Tokopedia misalnya. Nah, manfaatnya tuh luas banget. Yang pertama ada sebagai gudang ilmu pengetahuan. Itu bermanfaat banget sih. Terus yang kedua ada media komunikasi lewat pesan atau video call. Karena ada internet, kita jadi punya jaringan kan. Jadi kalau misalnya internet itu kita bisa kayak video call gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada internet sama sekali, itu kayak
gak ada yang bisa kita telepon atau apa, ya begitulah. Terus ada juga yang ketiga, sarana hiburan seperti game dan film. Jadi selain buat kita komunikasi, kita buat ini ilmu pengetahuan, kita juga bisa kok pakai internet buat main game atau buat nonton film, buat sekedar apa ya, sekedar kita senang-senang aja gitu. Dan yang terakhir adalah sangat membantu kita dalam pembelajaran daring seperti sekarang, atau contohnya pertama kali daring itu pas Covid. Jadi pas Covid kan wah ini internet tuh bener-bener yang ya yang apa ya yang kita butuhin banget gitu loh internet. Nah gitu. Terus ada berbagai layanan yang kita gunakan setiap hari, mulai dari web untuk mencari informasi kayak Google atau Google Chrome, Mozilla Firefox kayak itulah. Terus ada email untuk surat formal, kayak kita buat ngirim email atau tugas. Misalnya dulu nih kalau misalnya daring kita kan kadang tugas itu kita butuh email buat ngirim, nah itu buat email. Terus ada cloud storage, itu juga untuk menyimpan file di awan tanpa takut hilang. Jadi kalau misalnya file kita tuh nanti takut banget nih hilang, misalnya kita lagi ada apa, takut ada apa-apa gitu kan di file yang kita udah bikin, capek gimana gimana gitu, simpan di cloud storage bisa, jadi itu bakal aman, kita nggak bakal hilang. Dan yang terakhir adalah media sosial yang sering kita pakai seperti WhatsApp, Instagram, X mungkin buat kita interaksi gitu. Nah, namun seperti dua sisi mata uang, internet juga punya dampak positif dan negatif. Nah, kita mulai dari dampak positifnya dulu ya. Dampak positifnya tentu saja informasi sangat cepat dan pekerjaan jadi mudah. Jadi kalau internet tuh bisa bantu buat nyebar informasi. Misalnya kita ada apa-apa kayak apa sesuatu yang viral tapi yang bermanfaat gitu kan, nanti kita bisa disebar di media sosial gitu. Nah, juga mempermudah pekerjaan kayak buat belajar, buat kita nyari-nyari sesuatu yang kita perlu di Google atau karena kita nggak punya bukunya gitu, misalnya begitu. Terus yang negatifnya, kita harus waspada terhadap hoax, kejadian gadget, dan pencurian data pribadi. Nah, tiga itu harus dihati-hatiin. Tiga itu adalah hal yang harus kita paling waspadai karena itu lumrah ya. Sebenarnya nggak lumrah sih, kayak mungkin ada beberapa tapi ya udahlah. Jadi kuncinya itu kita harus menjadi pengguna yang baik, yang bijak, jangan sampai menyalahgunakan internet ini apa itulah. Nah, selesai. Sebagai penutup, selesai. Nah, sebagai penutup, teknologi jaringan dan internet itu diciptakan untuk mempermudah hidup kita. Mari kita jadi apa ya? Sebagai penutup, teknologi jaringan dan internet diciptakan untuk mempermudah hidup kita. Jadi mari kita gunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Jadi jangan sampai ada kita khilaf atau apa buat salah gunain apa internet gitu kan, buat hal yang enggak yang buruk-buruk deh pokoknya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.